Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini, saya nggak akan menjelaskan soal bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang baik dan benar itu seperti apa, karena itu kan juga tergantung template-nya tuh seperti apa ya, template dari kemauan dari jurnalnya itu sendiri, menggunakan apa aja. Sebenarnya sih ada, gampangnya itu di mana sih? Mendeley. Ini tuh gampang banget kalau kalian belajar. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik dengan Mendeley, bisa kalian komen di bawah buat saya bikinin tutorial Mendeley. Nah, ini Mendeley-nya. Ini saya menggunakan akun baru, makanya ini masih sedikit. Kalau di akun lama, udah banyak banget saya mensitasinya. Itu Mendeley, itu gampang banget. Bentar, caranya adalah misalnya di sini ya, aku tinggal menuliskan aja referensi, insert citation. Misalnya aku gini, menuliskan ragam hias pada rumah adat mempunyai makna yang terkait dengan alam. Ini misalnya saya mensitasi dari citation tradisional, misalnya dari sini, atau mungkin bandingkan istilah arsitektur tradisional. Oke. Nah, ini udah langsung kan? Segampang itu. Kemudian kalau misalnya mau nulis bibliografinya atau referensinya, udah diklik aja ini. Udah jadi. Segampang itu. Kalau misalnya ini kan menggunakan stylenya beda-beda. Ada style Amerika dan sebagainya. Kalau misalnya aku pakai style IEEE, udah gini. Kalau misalnya lagi stylenya beda lagi, Harvard, udah kayak gitu. Dan ini mungkin nggak cuman istilah ini, misalnya ragam hias pada rumah adat mempunyai makna yang terkait dengan alam, itu nggak hanya aku nemuinnya nggak cuma di satu tulisan kayaknya si Bapak Suherjanto doang, tapi mungkin ada di yang lain. Oh, berarti tinggal ditambahin aja di bentar, insert, misalnya tadi vernacular, di sini terus ada lagi misalnya di sini lagi ini udah langsung 3, jadi dapat 3. Satu kalimat tuh nggak cuman nggak harus dari satu sumber, tapi satu kalimat tuh bisa dari berbagai sumber gitu loh. Dan itu pun juga tergantung tulisan kita. Kita nggak boleh copy paste, nggak boleh asal copy paste. Itu. Toh mungkin kalian nggak punya Mendeley nih. Bisa kok. Dari mana ya? Aku lihat sih di TikTok, cuman lupa. Bentar, aku ingat. Bibliografi online. Bisa dari isi bib mungkin, bibme, check this for me, bibliografi.com. Nggak tahu sih, aku belum pernah pakai sih. Saya pakainya Mendeley. Atau mungkin dari ekstensinya Google juga ada. Mungkin di sini, this for me. Nah, ini tergantung seperti tadi, stylenya macam-macam, misalnya pakai Harvard. Terus mungkin kita ke jurnal. Terus habis itu di search aja mungkin DOI-nya.
Aku pakai jurnalku. Kan nggak apa-apa kalau misalnya mau ngestasiin jurnal saya, udah ada banyak. Saya tradisional itu misal ke ini Evolution Sustainability of Indonesian Historical Street. Banyak sih. Misal ke mana ya? Misalnya ini barusan saya tulis. Atau mungkin bentar. Coba di sini color artikelnya. Atau mungkin di sini PDF from citasinya. Oh, ini langsung ke PDF-nya kalau ini nggak apa-apa sih. Ini kan ada di UI-nya. Dan di copy aja. Tuh. Oh, nggak bisa. Nah, kita copy aja di UI-nya. TRLC. Terus kemudian tadi ke citasinya tuh tadi mana ya? Nah, TRLC. Search. Nah, udah. Oke. Terus habis itu kita ke add referensi. Udah, tinggal di copy aja. Segampang itu kan. Nah, itu biasanya kalau jurnal itu paling enggak sih ada 10 referensi, 10 referensi jurnal terbaru. Tadi seperti aku bilang, bahkan satu kalimat aja bisa jadi 3 referensi. Jadi itu 10 jurnal itu sebenarnya sedikit banget. Nah, ini aja aku tadi habis nyari jurnal tentang tradisional arsitektur dan sustainability itu udah bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Kayak ini. 7. Jadi udah dapet 7. Ini aku baru sebentar. Nih. Selang waktu berapa menit doang gitu udah dapet 7. Ya emang segampang itu sih. Gampang kan? Nah, caranya gimana buat nyari jurnalnya? Di Google aja udah. Sebenarnya di Open Library juga ada sih, cuman aku nggak pakai. Aku secara umum aja. Nah, di Google ini tinggal gini aja. Sustainable Design, Traditional House of Japanese. Sustainable Design of Traditional House gitu. Udah nih, udah ada 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Udah banyak banget. Dan ini masih ada mungkin courtyard, ideas, dan sebagainya. Bagusnya lagi ditambahin jurnal. Nih banyak kan? Jadi kalau menuliskan referensi itu jangan pelit-pelit gitu. Banyak sekalian nggak masalah. Dan itu gampang, nulis tinggal di-download. Terus kalian kalau membaca jurnal nih, kuncinya nggak usah baca semuanya. Males kan mesti kalau baca semuanya. Aku juga soalnya mendingan bacanya ya intinya aja kayak gimana. Biasanya intinya itu di abstrak. Abstrak tuh udah mencakup semuanya, udah menjelaskan semuanya dari hasilnya tuh kayak gimana, metodenya kayak gimana, gitu-gitu. Pendahuluan nggak usah dibaca, nggak masalah. Kalau mau dibaca juga nggak apa-apa. Terus kemudian kita ke pembahasannya. Bahasan dan yang terakhir adalah ke bahasan memang banyak sih. Ini harus dibaca biar kita tahu isinya apa. Langsung ke kesimpulan aja, udah. Kalau saya sih bacanya kayak gitu. Kenapa? Karena pendahuluan tuh biasanya tuh teori-teori yang sebenarnya tuh kita udah tahu gitu loh. Karena kalau misalnya pengalamannya udah banyak gitu, mesti udah tahu. Jadi langsung ke biasanya abstrak, langsung ke pembahasan, kesimpulan gitu-gitu. Jadi kita tahu oh ternyata di dalam sini tuh cuman membahas pembahasan tuh lebih ke analisanya ya, gimana cara analisanya.
lebih ke membahas bagaimana pengurangan sampah di gedung, terus habis itu optimalisasi biaya dan manfaatan, gitu-gitu sih. Jadi ya emang semudah itu. Gampang kan? Gitu. Jadi, jadi dalam kasus ini, pertama kalian boleh menggunakan Mendeley atau mungkin yang dari internet tadi, pakai Bibilo dan sebagainya itu. Terus mencari jurnal terbaru atau ya referensi itu minimal 10 itu untuk referensi kalian. Terus kemudian udah sih membaca jurnalnya secara nggak usah semua juga nggak masalah, jadi cuman inti-intinya aja supaya menghemat waktu. Dan kalian nanti untuk memasukkan teori itu ke dalam jurnalnya, ke jurnal kalian, itu jangan serta-merta copy paste, tinggal copy ini paste gitu, itu salah banget. Jadi kalian harus menggunakan kata-kata sendiri, oke? Nah, sekian dari saya. Dari tadi udah kita bahas bagaimana kita mencari template, isi dari jurnal itu kayak apa aja, dan bagaimana cari daftar pustaka yang baik, dan bagaimana cara mensitasi yang baik gitu. Gitu sih. Sebenarnya udah dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Saya harap hari ini kalian sudah menentukan judul di sini dalam forum ya. Oke. Terima kasih.